Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasikhin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ija aiqazar rajulu ahlahu minal laili fasallaya aw shalla raka'ataini jami'an kutiba fiz-zakirina Allaha katsira wadz-dzakirat. Wa qala fi hadisin ukhra ikhtilafu ummati rahmatun. Para jamaah taklim yang punya nama pengajian warawiri rahimakumullah, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama sekali di malam hari ini kita masih diberikan nikmat paling agung, paling mulia, paling tinggi, yakni nikmat iman dan Islam. Juga dilengkapi dengan nikmat sehat walafiat serta kesempatan, sehingga kita merasakan kenikmatan tersebut nyatanya bisa kumpul kembali di majlis talim. Artinya rumah dijadikan majlis talim, maka rumah ini akan didatangi para malaikat as-sayyarah. Jadi setiap rumah dipakai ngaji, maka yakin Allah mengirimkan malaikat sayyarah. Jadi Allah menciptakan malaikat banyak yang dinamakan malaikat sayyarah. Tugasnya itu keliling mencari tempat dua macam. Satu tempat taklim, yang kedua tempat zikir. Jadi kalau ketemu itu malaikat, ada pengajian penuh tuh malaikat, cuma kita nggak ngeliat. Yang kita yang bisa ngelihat tadi, yang keluar dari kantong Pak RW baru kelihatan. Malaikat kan kelihatan, tapi malaikat yakin turun di tempat manapun, mudah-mudahan pada malam hari pun turun di rumah Bang PI. Mudah-mudahan membawa yaitu amanat rahmat dari Allah, sehingga kita semuanya dibanjiri rahmat, keluar dari pengajian dibukakan pintu kemudahan, pintu rezeki, amin ya rabbal. Sholawat teriring salamnya semoga tercurahkan selamanya kepada panutan alam Habiban al-Karim, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada seluruh keluarganya yang jadi penerus, para alim ulama, para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, khususnya kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama memohon kepada Allah mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di alam mauqif, di alam penentuan mau masuk ke surga atau mau masuk neraka. Yaitu di antara perbatasan mauqif itu perkumpulan orang mau menyeberang jembatan Sirotol Mustaqim, namanya alam mauqif. Yang pertama-tama saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua RT 01 beserta RT 03. Alhamdulillah pada malam ini hadir. Mudah-mudahan selalu sehat, dan juga Pak Ketua DKM kita alhamdulillah hadir. Kemarin mungkin gak bisa hadir, ada halangan ya. Mudah-mudahan kedepannya selalu diberikan kesehatan, selalu hadir. Karena pengajian ini butuh dua tokoh agama dan dari gama. Tokoh agamanya DKM, dari gamanya RW dan RT, jadi satu tuh. Atiullah wa ati Rasul. Insya Allah persatuan dimanapun, terutama di kampung, akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu, sebab sesuai dengan perintahnya.
juga para jamaah sekalian, para sepuh, terkhusus keluarga besar Bapak Oja, Bapak Peng. Baiklah, kita lanjutkan taklim yang kemarin kita ngebahas tentang masalah. Ada yang masih ingat masalah apa kemarin ngajinya? Sholat ya? Masih sholat? Oh ya, masalah perbedaan ya. Jadi yang sesungguhnya kata Rasulullah, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku itu jadi rahmat. Jadi rahmat. Jadi enggak ada kontroversi satu sama lain. Tapi penyataannya kan kita masih banyak bentrok ya. Banyak bentrok. Itu rahasianya apa? Rahasianya karena ngajinya enggak tuntas ilmu adabiahnya. Ada biahnya. Yang akhirnya kan ada yang ngaji kitab kuning ya kiainya, ada yang ngaji kitab yang dibuka kebelah ada latennya. Nah itu jadi gak bakal kacau, jadi gak bakal sama. Harusnya sesuai dengan kata Rasulullah harus jadi rahmat, jadi enak. Kalau banyak perbedaan kita bisa milih kemana tuh. Ulama juga satu jalur banyak perbedaan. Contoh kita ya, kalau dari pusat dari Rasulullah kita di dalam sholat 2 iftitah aja kan itu melebihi ayat kursi. Memang kalau bisa semua, memang ada yang susah ngapalinya panjang begitu dalam sholat. Tapi ada yang ingatkan cukup Robbana lakal hamd, itu kan enak. Begitu juga antara mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i. Kata Rasulullah silakan mau ikut yang mana, tapi ambil satu. Ambil satu. Itu siapa yang nyuruh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sedikit kita lihat gambarnya. Jadi ini khusus kita perbedaan antara 4 mazhab itu apa saja perbedaannya. Jangan sampai kita saling menjelekan satu sama lain. Nanti gambarnya, ada gambarnya. Ya, daripada nonton sinetron mendingan ini. Iya, ini udah petah. Tuh. Ini kan timbangan. Iya. Ini mazhab apa di paling atas? Al-Imam Hanafi. Ini Al-Imam Maliki. Yang ini Imam Ahmad Hambali. Kalau ini Al-Imam Syafi'i. Ini yang titik-titik itu gambar umat yang ikut. Di mana ini nanti mizan timbangan. Mau ditimbang amal itu akan dipanggil sama Allah, terutama dikumpulkan sama Rasulullah 4 golongan. 4 golongan. Mazhab artinya mazhab Imam Hanafi berserta siapa yang ikut kumpulin. Berarti yang nggak ikut nggak dipanggil. Memangnya sembako doang dipanggil. Iya. Yang ada punya surat di dunianya ada tanda. Kalau ada tanda nanti pasti ikut. Tanda Imam Hanafi ini apa dalam ibadahnya. Kan nanti makan tanda yang akan jadi saksi. Mulut kita nggak puasa ngomong. Hah? Maka kita kalau mulut bisa ngomong, malaikat kalah sama kita. Pan malaikat mah enggak mesantren. Sekolah juga enggak coba. Salah satu contohnya Al-Imam besar Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Waktu ditanya man robuka, sebab itu kakasih Allah malaikat. Mannya man apa malaikat? Balik lagi malaikat. Ya Allah, ini mah ngelawan. Jangan ditanya itu mah. Itu adalah salah satu yaitu waliullah yang bernama Imam Ghazali. Imam Ghazali. Tuh, tamat. Kalau kita ditanya man rubuka, babak belur kita mah. Nah ini ya. Jadi maksudnya jangan salah pilih, maksudnya milih kemana? Ikutin jalur masing. Nggak bakal ribut. Nggak bakal ribut. Di sini nggak boleh nyela ke sini. Di sini nggak boleh, di sini nggak boleh. Contohnya, umpamanya, maka di sini tergantung nanti siapa yang banyak di daerah tersebut pengikut mazhab apa yang banyak umatnya, maka di situ yang berkuasa, begitu kan aman. Kalau di kampung umpamanya, di sini banyaknya Imam Hanafi, Imam Syafi'i nggak boleh ngaji begini, ketahuan nggak boleh. Begitu juga sebaliknya, aman. Sebab tata cara mazhab itu siapa yang terbanyak di situ yang berkuasa. Apalagi sampai mencela itu nggak boleh.
aturannya. Itu kalau aturan yang benar kan udah bener-bener rahmat nikmat semuanya ya. Nanti Imam Hanafi tuh, Imam Hanaf, Imam Syafi'i ini kesini guru. Kesini guru, kesini gurunya. Kesini guru, karena diangkat karena sudah nyampe level mujtahid, maka diperbolehkan. Jadi mimpin masing-masing. Nah takutnya ini contoh umatnya nih tuh. Ini bukan contoh pagar, bukan. Saya pagar ya. Pagar desa ini bukan. Nah ini yang punya tanda. Oh tanda imam saya kumpulkan. Nanti son ada tandanya. Contohnya nanti di dalam sholat. Maka di dalam sholat buktinya tanda-tandanya. Sedikit aja ya perbedaannya dalam sholat. Ya, jangan sampai kita sholatnya begitu, jangan. Kalau udah tahu imam sih gitu doang, aman. Sebaliknya juga begitu. Kita dari berudah perbedaan cuma sedikit. Kalau mazhab imam kita mah contoh dari musab kepala bebas sedikit dari kepala kan bahasanya mau di belakang, tapi mazhab Imam Ahmad Hambali mah Hanafi mah semua kepala, kalau nggak keusap semua kepala nggak sah. Itu perbedaannya ya, perbedaannya. Kedua di dalam sholat ya, di dalam sholat perbedaan sedikit. Masalah ngangkat tangan semua itifak sunat ngangkat tangan waktu cuma bedanya perbatasan doang. Kalau kita mah harus sampai ini, kalau itu cepat sini, dah beda. Itu perbedaannya. Dan selanjutnya segitu sedikit seperti sholat tarawih ya. Sholat tarawih semua yang 4 ini sepakat sholat kan imam di bawah sahabat itu. Tarawih mah bukan dari Rasulullah nggak ada tarawih. Kalau ngikutin Rasulullah tarawih semalam kuat nggak? Kapan tarawihnya Rasul? Sebab Rasulullah mah kalau udah sholat isya bulan puasa pulang. Mau pulang mau ngapain? Nanti balik lagi jam 2. Coba kita habis sholat isya pulang, mampu nggak balik lagi jam 2 ke masjid? Itu Rasulullah. Maka kita mah jangan ngikutin Rasulullah, ngikutin perintah Rasulullah. Sebab merintah kepada umatnya kan beda-beda tahapnya. Kemudian bedanya apa? Salat tarawih semua sepakat 20, bahkan ada yang 35, lebih berat. Seperti di Mekah 35, di Madinah 2 rakaatnya harus muter tawaf 7 kali di Mekah. 7 kali 2 rakaat. Coba kita babak belur 2 rakaat salam, ketemu istirahat kan enak. Cuma 2 itu doang. Kalau di Mekah mah 2 rakaat salah muter dulu 7 balik di Ka'bah. Mending kalau paling dekat Ka'bah paling jauh. Sekilo itu muternya. Sekilo sebaliknya sekilo. Bayangin sekilo sampai kemana? 7 kali muter. Gempor. 7 kilo pasarannya Cirebon. Gempor. Maka enak. Maka tuh Rasulullah nggak sama merintahnya. Kita mah istirahat. Namanya kan taraweh sholat yang pakai istirahat. 2 rakaat istirahat. Kita mah cukup baca apa doang? Baca Bilal doang tuh ya. Baca Bilal. Allahumma itu doang ya. Allahumma ajirni minan nar. Kan enak. Kan kerasa nikmatnya kalau tahu jalannya. Kalau nggak tahu jalan ribet ibadah ini. Kemudian perbedaannya apa? Tuh, sama 20. Sama 20 ini kitabnya, ini khusus perbedaan. Memang jarang yang punya kitab ini ya. Jarang kan yang nerangkan perbedaan langsung di kitabnya kan jarang. Tadi sering menjelekkan bang, kita nggak boleh. Kemudian bedanya mah abdolnya di rumah, itu bedanya. Abdolnya di rumah, cowok kita abdol di rumah. Udah ke rumah sholat isya babak belur tiap malam di rumah. Belum banyak anak, belum ngantuk. Kita makan orang malas. Mending ke masjidnya mah ke bawah orang. Kita mah rajinnya masih ke bawah orang ya. Coba sendirian di rumah sampai sebulan sholat tarawih 20. Saya kasih 200.000 kalau mampu. 200. Dari tarawih aja pun merasakan kita mah fakta. Ramanya sampai tanggal 5. Ya, itu kemana coba? Tanggal 10 ya. Iya, lihat jadwal imam. Iya. Mana yang cepat nih? Jadi masjid ngegedein, bukan ngecilin. Masjidnya ngegedein, bukan ngecilin. Pasar fit ya, pasarnya. Itulah kelas ibadah kita. Kita tidak boleh ngebohongin diri sendiri, tapi kita yang dicari itu masihkah ada golongan kita ibadah seperti itu nanti di sana, begitu yang kita cari. Ternyata
masih ada satu yang penting kita cinta tolab ilmu. Cinta tolab yang penting jangan tergolong orang jahil. Orang jahil itu enggak tolab ilmu. Orang awam yang tolab ilmu sekalipun ngajinya nggak bisa-bisa. Kan nggak seumur-umur ada yang bisa ngaji terus ge. Sebab itu mah kekuasaan kekuasaan. Tapi dengan barokah taklim apapun kebodohan kita dimaafkan, bukan berarti benar, bukan berarti dibenarkan. Itu untungnya ngaji. Itu perbedaannya segitu ya. Kemudian kita kan ngaji itu mencari kebenaran, menyelesaikan urusan umat sama umat, jangan sampai bermusuhan satu sama lain. Nah ini kan misalu mau kepil arbatil aimati wa ghairihim indal hisab wal mizan. Jadi ini contoh nanti di sebelah jambatan Siratal Mustaqim mau dihisab dan ditimbang, disikumpul. Atau kalau bagus nimbangnya nanti suruh ngejambat tuh itu nyebrang. Perbedaan di antara kita sama ini, sama Imam Hanafi, Ahmad Hambali, sama Imam Maliki, dari masalah keseharian kita. Kita mah alhamdulillah diwajibkan sholat itu seminggu sekali ada 6. Ada 6. Kan sehari-hari 5 ya. Ditambahnya Jumat. Jumat. Hari mazhab Imam Hanafi mah sehari-hari itu 6. 1 diwajibkan, bukan fardu, tapi diwajibkan apa? Witir. Biar tahu kita nggak boleh saling menjelekan, nanti perebut kunut sang bayananya nggak tahu jurusnya, akhirnya saling menjelekan. Padahal kita nggak tahu jurusannya, ikut-ikutan doang. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi perbedaannya kalau kita mah seminggu sekali ada 6. Kalau Imam Hanafi sekali lagi setiap hari ada 6. Witir yang diwajibkan. Jadi kan sholat ada kunut mah sholat yang terakhir. Kita subuh kan terakhir. Kan pertama zohor, yang terakhir subuh, baru di situ di subuh. Kalau kan subuh belum terakhir, masih ada di witir dia mah kunutnya. Maka setiap hari dia mah sunat kunut tuh di witir. Setiap hari ada kunut. Kalau kita mah witir nggak ada kunut kecuali bulan puasa, tuh perbedaannya. Tapi Imam Hanafi setiap malam ada kunut witirnya pakai kunut. Beratan mana coba? Kata siapa nggak kunut? Kalau nggak kunut subuh nggak kunut, witir nggak kunut, itu meribet urusannya, nggak nyambung. Semua baca cuma bedanya di sholat witir. Itu ya jelas ya. Berarti yakin semua pun baca kunut. Kalau di subuh memang enggak kan, belum waktunya, boleh nyampe waktunya, aman tuh. Ini kalau dibahas terus ribet nanti sampai semuanya sampai akhir. Perbedaan apa nanti kita bahas. Tujuannya jangan sampai kita saling menjelekan satu sama, biar tahu oh kalau begini oh benar gitu, oh jalur ini kan aman. Jadi suratnya begitu kan jadi ribut ya. Kita lanjutkan beberapa hal sesuai dengan perintah Rasulullah. Di bulan Rajab itu memperbanyak istighfar dan doa-doa yang lainnya di samping sholat 5 waktu. Dan ada doa yang paling istimewa, mungkin bapak-bapak seneng. Dan kita ukuran nyari ibadah itu yang ukuran kita mampu. Mampu. Banyak ibadah yang coba baca Yasin 20 mampu nggak? Berat. Ada zikir 7.000 kuat? Nggak kuat. Tapi masih ada pilihan buat kita, insya Allah mampu. Bahkan hadiahnya di sini ada pahala masalah kalimah thayyibah, kan disunatkan di bulan Rajab. Mau baca Quran, baca kulu aja hadiahnya dipelihara oleh Allah. Mati di bulan Rajab dalam keadaan sebulan penuh rajin sesudah sholat baca kulu itu 12. Akan dipelihara di alam kubur, tidak akan disia-siakan, langsung diangkat oleh Allah. Yang kedua baca zikir. Bahkan sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya suila. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suila. Sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya, ayul ibadati abdul, ibadah apa yang paling utama? Darjatnya, artinya derajatnya, tingginya. Munggu Allah, menurut pandangan Allah hebat derajatnya. Ibadah sunat. Kata baginda Rasul, az-zakirunallaha katsira, yaitu orang-orang yang banyak
membaca kalimah zikir kepada Allah Subhanahu. Dan kapan bacanya kan gitu ya. Ya tentunya yang paling afdal buat kita mah di sesudah sholat. Sebab kelas kita mah mungkin agak jauh sesudah sholat ke rumah zikir lagi rada jarang ya. Pas ke rumah assalamualaikum waalaikumsalam disubuh awas jangan ganggu mau zikir nih, jarang yang begitu ya. Ya jarang. Yang penting kita mah udah sholat aja ya. Hebatnya seperti apa ya Rasul itu membuat Allah Subhanahu wa taala zikir. Wa minal ghazi, bagaimana itu membaca kalimat zikir dengan derajat perang membela agama Islam, mampu membunuh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kata Rasulullah masih lebih banyak membaca kalimat zikir. Hebat aja. Bacanya berapa? Berapa yang penting kita baca. Ya tentu di dalam sholat kan suka baca. Kalimatnya apa? La ilaha illallah. Ya piraku 200 nggak kuat ya. Nggak kuat. Insya Allah kuat ya. Pan yang penting kita ibadah itu berangkat dari niat kita menuju Allah, menuju ridho Allah Subhanahu. Kebetulan kita makan kelasnya kelas fikih. Harus sampai prakteknya seperti apa. Akhirnya kan orang salah praktek. Ayo sholat 5 waktu bareng siapa? Kita orangnya kan belum tahu prakteknya, akhirnya orang sholat ketipu cara-caranya, ternyata sholatnya kan nggak sah kan gitu. Begitu juga kita harus sampai ke prakteknya. Kalimah la ilaha itu sangat besar padilahnya, ada tata caranya baca Quran. Di sini ya juju maduhu ka alipila wala yazidu ala qadri hamsati alifat hamsi alipin. Jadi membacanya itu lam alifnya la ilahnya la pertamanya itu boleh sampai 5 alif atau 10 harkat. Lebih nggak boleh. Kurang sebab kan tandanya matobi. La. Kemudian la kedua ilah apa kalimahnya? La ilaha ya. Ilah lamnya ada tanda panjang. Kalau biasa ngaji mah mad badal. Padahal matobi badal tuh ganti. Pengganti dari alif, maka patahnya berdiri kayak alif. Maka di sini bacanya wala yajuju ziyadatun ala qadri alifin. Wa yusama madan tobiyan. Dan tidak boleh wa amma madu ilaha, tidak boleh lebih ala qadri alifin, atas ukuran 1 alif. Artinya ukuran matobi nggak boleh lebih dari panjang. Kalau kita pengen menuju barokah seperti yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah, sebab wayu sama madan tobiyan dingaranan mad tobi. Jadi bacanya gimana kan? La ilaha, jangan kepanjangan ya, hanya kan ini dalam kitabnya begitu ya. Tapi kan suka ada, tapi jangan menjelekan juga. Kalau kita salah jangan ngikut. La ilaha, kepanjangan ya. Di dalam kitabnya walaya juju, tidak boleh lebih dari matobi ilahnya. Kalau lamnya mah pertama sampai 5 berarti 10 harkat. La ilaha gitu. La ilaha, jangan la ilaha. Kepanjangan ya. Jadi nggak masuk zikir yang seperti itu. Duga zikirnya kita mah bukan zikir torekat. Bukan zikir torekat mah berat seperti Abah Anom tuh Tasik ya. Itu mah ada persyaratan segala macam. Kalau zikir torekat mah berat, ada biatnya. Keseharian tuh harus seperti apa. Ini mah baca ini mah seperti kita padilahnya bacanya seperti baca Al-Qur'an, sama dengan baca Al-Qur'an. Hafal ya. Hafal. Itu hadiahnya luar biasa, lebih daripada perang. Sekalipun itu musuh hancur sama pedang kamu, kata Rasulullah. Sekalipun banjir darah, tapi masih lebih hebat. Tuh jadi umat Rasulullah luar biasa. Umat dulu mah enggak seperti ini. Ibadahnya sedikit, pahala sabar-gabreg. Sabar ngerti ya, sabar-gabreg. Ada yang ngerti? Sabodo amat. Kan ngomong bahasa Arab kan bapak-bapak nggak ngerti ya. Saya doang. Jadi tuker. Iya, coba tadi baca kan nggak ngerti.
sabrek-gabrek ngeri semua ya. Mendingan hebatan sabrek-gabrek. Yang kedua, Rasulullah pernah ditanya tentang masalah doa. Tentang masalah doa. Ini mungkin cinta semua kita. Banyak kaitannya dengan kehidupan. Dan yang disebut di antara sahabat Aba Amamah. Aba Amamah waktu duduk di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ki Abi Amamah itu biasanya ke masjid, rajin. Udah lama baru ke masjid lagi. Kata Rasulullah, kata kita mah, lu kemana wae? Ya, udah seminggu lu biasanya nongkrong terus tiap waktu. Apa jawab Ki Amamah? Humumi lazimatni waduyuni. Jadi begini masalahnya ya Rasul. Jadi saya mau ke masjid itu bingung. Bingungnya itu nggak hilang-hilang. Jadi boro-boro mikirin ke masjid begitu. Kedua, duyuni. Banyak hutang sampai mikirin hutang. Jadi bingung, sholat itu nggak khusyuk, kata kita begitu. Jadi bukan masalah itu. Afala u'allimuka kalaman. Apakah kamu mau dikasih? Mau kasih doa biar kamu nggak pusing, biar kamu pusingnya hilang, hutangnya kebayar, kata Rasul. Oh mau banget kalau kita pasti gitu ya, pasti berebut doa ini mbak ya. Tapi coba, ini baca doa besok selamat di kuburan, jarang yang mau. Padahal selamat ya, tapi lamun urusan dengan duit berebut, urusan duitnya. Barang siapa yang baca ini masuk surga, jarang berebut. Padahal udah jelas masuk surga, hebat banget. Tapi urusan duit. Barang baca doa ini, ayo siapa besok banyak duit, bisa 1 juta sehari, berebut itu duanya. Ya. Tapi ini ada, Rasulullah mah adil. Mau enggak katanya dikasih doa, kata Rasulullah. Atuh mau banget. Iza qul tahu azhaballahu hammaka wa qada anka dainaka. Kamu kalau baca ini setiap hari, kapan siat iza asbahta wa iza amsayta, sehari itu 2 kali. Sehari 2. 1 asbahta sesudah subuh. Kedua amsayta sesudah asar. Sesudah gampang. Baca apa ya Rasul? Subuh dan sore itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal aji wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Segitu dang, sama dengan ayat kursi pendek ya. Kemudian sama sahabat Ki Amamah dilaksanakan. Qala fa'altu zalika. Ya Rasul, alhamdulillah bagaimana petunjuk Rasul saya laksanakan sehingga saya rajin lagi ke masjid, saya hilang kebingung, artinya kebutuhan saya udah dipenuhi sama Allah. Hutang kabayar, segala macam kabayar. Enak kan? Akhirnya rajin lagi tuh. Nah, ini sejarah intinya adalah merintah kepada kita. Jadi kalau kita banyak kebingung, banyak hutang, ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini udah dicontohin. Pan Rasulullah nggak ngebohong. Nggak ngebohong, tapi syaratnya dawam. Subuh sama asar. Umpamanya kita baru seminggu udah berhenti. Ini mah nggak diijabah. Kalau dawam sampai akhir hayat. Kalau kita dawam sampai akhir, tidak akan dimatikan dulu orang tersebut yang sampai akhir hayat membaca ini, maka kecuali Allah penuhi dulu kebutuhannya, hutangnya sampai kebayar, tidak akan dimatikan dulu. Pan enak ya, pan enak kita mati dalam keadaan tidak punya hutang, tidak jadi omongan. Nah ini seolah-olah sunat hukumnya ini dari Rasulullah yang jadi contoh Abi Amamah umumnya buat kita umatnya. Ketika kita banyak kabingung, ini lazimat itu menempel terus nggak hilang. Kemudian hutang tuh nggak kebayar baru nggak berusaha, jalan aja tahu nggak nggak ngerti lagi bodo amat, campur Sunda sama orang Sunda pan jalan ngobrol. Bukan begitu Ustaz, ada orang Jawa. Ngertos ora Kang? Ngertos ya. Orang delane ya. Delane ora ini ya. Wis bro ya, wis kabeh. Nah, ini ya.
Jadi bacanya itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ini kalau diartikan, ya Allah, aku mohon kepada Engkau hilangkan kebingung dan kesedih. Wa a'udzubika minal aji wal kasali. Ya Allah, berikan saya pelihara dari ajzi. Aji itu apa? Ketidakmampuan. Ketidakmampuan wal kasali, dari malas. Selalu semangat, mau ibadah semangat, ngaji semangat, usaha semangat. Kan enak ya. Mungkin kalau laki-lakinya begini, ibu-ibu senyum. Pasti isi kita senyum. Wa a'udzubika minal jubni. Dan ya Allah, saya pelihara dari sifat jubni. Jubni takut nggak makan, takut nggak ada apa-apa, takut nggak ada milik lagi, kan kita mau gitu ya. Wal buhli, dan pelihara dari sifat buhli. Jadi sesudah punya jangan sampai sayang buat suat sedekah. Wa a'udzubika min ghalabati dain. Dan ya Allah, saya minta pelihara dari ghalabati dain, kebanyakan hutang sampai gak mampu bayar. Wa qahril rijal, jangan sampai kita disiksa sama orang, dipaksa sama orang. Insyaallah kalau kita baca ini udah dibuktikan sama Abu Amamah, datang lagi kepada Rasulullah, yang alhamdulillah ya Rasul, saya insya Allah rajin lagi ke masjid, sebab kebingung saya udah hilang, hutang saya udah kebayar semua. Siapa yang mau mengawali, insya Allah ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Samping kita punya ibadah, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Allah Subhanahu. Ini kalau ditulis mas satu ayat dong sama dengan ayat kursi. Nanti kalau mau nulis mah lihat aja di HP masing-masing. Kalau kota ada, iya ada. Udah dibaca tuh ya, udah dibaca. Insya Allah ini yakin. Kalau nggak yakin nggak ada. Kalau nggak yakin sama dengan nggak percaya kepada Rasul. Tapi syarat bacanya kapan? Subuh, pada asar. Jadi ngaji kita ngaji terus tambah barokah ya segala macam. Kan ngaji juga kalau kurang segala macam malas kita mah ya. Mudah-mudahan sekali lagi taklim kita pada malam ini karena bulan mustajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pahala ngaji aja udah dilipat gandakan, aturan 10 jadi 70. Mudah-mudahan surat Fatihah. Pertama-tama rumah ini dibarokahkan oleh Allah. Apapun yang dikorbankan yakin dibalas oleh Allah. Sebab dikorbankan ke orang yang pada ngaji 1000 sama dengan sedekah emas segede gunung Uhud. Dan mudah-mudahan dalam kehidupan kita yang tukang dagang, tukang usaha apapun dibukakan pintu berkah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna rizqan katsiran thayyiban wa halalan min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin bi barakati suratil Fatihah. Dawa bi subhanakallahumma wa ta'ala salam wa alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.